Baru-baru ini beredar video viral yang meresahkan orang Islam. Bahkan tidak segan-segan menuduh Ustadz Abdul Somad sesat, dan ahli neraka menurut dia. Bikin masalah aja nih orang, tujuannya apa ya, dia buat video ini, kalau pengen viral ya gak mesti kayak gini kali. Tanpa panjang lebar kita simak aja deh videonya. Apakah selain aswaja boleh masuk surga? Boleh masuk surga. Surga itu bukan milik agama, surga itu milik Allah. Siapapun boleh masuk surga. Di mana surga itu? Surga itu di bumi ini. Nanti setelah kau mati, kau dilahirkan lagi ke bumi ini. Jadi surganya di sini. Nah, mulai ngaco ini orang ngomongnya, dia bilang surga di bumi ini. Menurutnya orang yang sudah mati, akan lahir kembali ke bumi. HD ajaran apa ya? Ini mah seperti konsep reinkarnasi atau kelahiran kembali, yang diyakini dalam ajaran-ajaran agama Hindu dan Buddha. Islam tidak ngajari seperti ini. Di Islam orang yang sudah mati itu, pindah alam ke alam kubur. Lalu setelah kiamat pindah lagi ke alam akhirat, untuk menempati surga atau neraka. Itu semua tergantung amalnya ketika di dunia. Surganya di sini. Apa itu surga? Surga itu rasa sukacita hati kau. Kau reda dengan keadaan, itulah surga. Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Astagfirullahalazim, parah nih orang. Dia pikir surga punya nenek moyangnya. Orang suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka. Keterlaluan banget ngomongnya. Ustadz Somad berbicara itu pakai ilmu, punya dalil, bukan asal-asalan kayak kamu. Dan suatu kewajiban Ustadz menyampaikan kebenaran, seperti apa itu halal, haram, agar umat tidak tersesat. Dia menuduh Ustadz Somad sesat, ahli neraka, padahal dia lebih pantas, jadi penghuni neraka yang sebenarnya, nauzubillahi min dzalik. Itu. Neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustaz Somad, Ustaz-Ustaz lain lah, Ustaz Wahabi. Banyak Ustaz itu menakut-takuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Piks orang ini, konslet otaknya. Semua pembicaraannya tanpa ilmu, bawa-bawa bahasa Arab segala. Allah itu paham semua bahasa, baik hewan, manusia, ataupun makhluk Allah lainnya. Yang kamu harus pahami, ibadah itu ada aturannya, seperti sholat dan baca Al-Quran itu harus pakai bahasa Arab. Mahan akal mereka dalam mengkias, makanya kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Nah, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja. Jadi kesimpulannya surga itu milik Allah, dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan. Nggak ada urusan dengan agamanya. Bahaya nih orang, kalau didengerin selintas orang awam bisa tersesat. Dia bilang surga milik Allah, ini benar. Tapi ketika dia bilang gak ada urusan dengan agamanya, disinilah letak kesesatannya. Bahwa pemahamannya persis orang pluralisme, yang menganggap semua agama itu sama. Padahal Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram, terhadap pemahaman pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Lalu, apa sih sebenarnya pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama itu? Pluralisme agama adalah sebuah paham yang mendoktrinkan bahwa semua agama adalah sama, dan oleh karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.
Sedangkan liberalisme agama adalah memahami nas-nas agama, Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Paham yang sangat mengerikan lagi, yaitu sekularisme agama. Memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan dengan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Jadi pemahaman orang yang dalam video itu, persis pemahaman pluralisme, yang menganggap semua agama sama. Katanya Allah bisa masukkan ke surga siapa saja yang diinginkan, gak ada urusan dengan agamanya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita simak aja penjelasan Ustadz. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan Allah senantiasa menjaga akidah kita, agar terlindungi dari kesesatan.